Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ad-Da' wa Dawa. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita yang sudah barang tentu sebagaimana yang kita jelaskan pada pekan yang lalu, sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami menurunkan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang menjadi obat. Al-Quran menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran ini sebagai obat, tentunya dari segala macam penyakit, baik itu merupakan penyakit hati ataupun juga penyakit fisik. Tentu kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kemudian tentu kita berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian insya-Allah Al-Quran ini betul-betul akan kita rasakan bahwa ia akan menjadi penawar, menjadi obat bagi segala macam penyakit yang diderita oleh manusia, diderita oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan jauh, yaitu sedang safar. Kemudian di tengah perjalanan mereka singgah di satu perkampungan, di perkampungan Arab. Kemudian mereka bertamu ke salah satu penduduk dari perkampungan Arab tersebut. Namun ternyata penduduk dari perkampungan Arab itu tidak menerima. Artinya tidak menerima dan menolak akan kedatangan daripada mereka. Sehingga mereka, ya karena sudah tidak diterima oleh penduduk kampung, mereka keluar melanjutkan perjalanan. Kemudian suatu ketika ada pemimpin daripada kaum itu ditimpa oleh satu musibah dalam bentuk pimpinannya disengat binatang yang berbisa. Kepala kampungnya menderita satu penyakit karena disengat, digigit oleh binatang berbisa. Lalu mereka dari kalangan penduduk perkampungan Arab itu berusaha untuk berobat.
Akan tapi usaha daripada mereka itu sama sekali tidak bermanfaat. La yanfa'uhu syai'. Kemudian sebagian mereka dari penduduk kampung Arab itu mengatakan, cobalah datangi rombongan tadi yang datang singgah tadi itu, barangkali ada di antara mereka yang bisa mengobati. Kemudian mereka datang ke rombongan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan itu. Setelah sampai dan bertemu dengan mereka, kemudian mereka mengatakan, wahai sekalian rombongan, sesungguhnya pemimpin kami sedang digigit oleh binatang berbisa, dan kami sudah berusaha dengan segala macam cara, akan tapi tidak bermanfaat. Barangkali ada salah seorang di antara kalian yang mampu untuk mengobati pemimpin kampung kami. Setelah mendengar dari beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian mereka mengatakan, ya, saya akan mengobati dengan ruqyah, dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, artinya doa yang memang disyariatkan, zikir yang memang disyariatkan. Akan tapi sebelumnya kami bersinggah mampir pada kalian semua, tapi kalian menolak kami. Kemudian di antara para sahabat itu mengatakan, saya siap untuk mengobati pemimpin kalian yang tersengat binatang berbisa itu, tapi ada syaratnya. Syaratnya bagaimana kalau sembuh nanti kalian bisa memberikan hadiah kepada kami. Kemudian mereka siap untuk memberikan hadiah apabila pemimpin kampungnya itu setelah diobati ternyata sembuh. Mereka menawarkan beberapa ekor kambing. Kalau memang ternyata nanti setelah diobati sembuh, maka mereka siap untuk memberikan beberapa ekor kambing kepada mereka yang mengobati itu. Kemudian setelah ada kesepakatan seperti itu, ternyata oleh salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibacakan Al-Quran, dibacakan surat Al-Fatihah. Setelah selesai dibacakan surat Al-Fatihah, maka pemimpin daripada kaum yang menderita sakit terkena sengatan binatang berbisa itu, seolah-olah dia sudah sembuh dan tidak pernah terasa sakit. Faka'annama nasyata min iqal, sehingga dia bersemangat lagi untuk melanjutkan kehidupannya. Padahal sebelumnya dia menyangka dia sudah penyakit yang berbahaya. Tapi setelah dibacakan surat Al-Fatihah oleh salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tembuh total seolah-olah dia tidak pernah menderita sakit sebelumnya. Biiznillah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mengetahui bahwa pimpinan kampungnya itu sembuh dari penyakitnya, setelah diruqyah oleh salah seorang di antara sahabat, mereka menepati janji mereka, memberikan beberapa ekor kambing sebagai hadiah. Kemudian setelah dari kalangan para sahabat itu tahu kalau mereka sudah menerima hadiah, sebagian mereka mengatakan, mari kita bagi-bagi, kata para sahabat. Kemudian orang yang meruqyah tadi mengatakan, jangan kita apa-apakan dulu ini. Hadiah ini jangan kita apa-apakan dulu. Kita datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ceritakan tentang kejadian ini. Ini mereka khawatir jangan-jangan apa yang dilakukan itu salah. Khawatir jangan-jangan apa yang dilakukan itu tidak benar. Dia mendapatkan hadiah dengan cara-cara yang tidak benar. Sehingga mereka karena ragu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menceritakan tentang kejadian itu. Sampai cerita mereka mendapatkan hadiah dari siapa? Dari perkampungan itu, dari penduduk kampung yang telah
sembuh pimpin daripada kampung itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah diceritakan kalau dibacakan Al-Fatihah kemudian sembuh, Rasul SAW mengatakan kepada orang yang meruqyah itu, wa ma yudrika innaha ruqyah. Siapa yang memberikan tahu kepadamu kalau surat Al-Fatihah itu sebagai obat? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqala asabtum qad asabtum. Sungguh kalian telah benar melakukan hal seperti itu. Iqtasimu, berbagilah hadiah itu dan sertakan aku juga. Artinya Rasulullah SAW akan ikut makan juga dari kambing yang diberikan itu. Ini menunjukkan bahwa ini termasuk perkara yang disyariatkan. Karena apa yang dilakukan oleh salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang meruqyah itu, dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah itu jadi penawar? Bagi-bagi dong gitu, kata Rasulullah SAW. Bahasa bebasnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan itu sangat berpengaruh terhadap suatu penyakit, sehingga mampu untuk menghilangkan penyakit. Sampai apa yang telah terjadi itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Dalam artian orang yang menderita sakit karena sengatan binatang, setelah dibacakan ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah, seolah-olah tidak pernah sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan obat yang paling mudah, yang paling murah, yang sudah barang tentu kita bisa mempraktekkan hal seperti itu. Tapi butuh kepada keyakinan. Ya, butuh kepada keyakinan. Baik yang meruqyah, yang mengobati dengan zikir-zikir, dengan doa, dengan baca Al-Quran, ataupun orang yang sedang diobati. Itu harus sama-sama yakin. Di saat ada salah satu di antara keduanya itu kurang pas, kurang yakin dengan itu, bisa jadi maka ruqyah itu tidak akan bermanfaat. Seperti itu. Jadi dibutuhkan keyakinan. Akan tetapi semuanya itu adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah sama-sama yakin, belum diizinkan oleh Allah karena dia mungkin akan diuji oleh Allah sehingga tidak mendapatkan kesembuhan, ya memang belum Allah kehendaki hal seperti itu. Sebab tidak semua orang yang sakit kemudian berobat, walaupun obatnya tepat tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk sembuh, ya tidak akan sembuh. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cara-cara yang digunakan, apakah itu obat ataupun dengan ruqyah, bacaan ayat Al-Quran, itu semuanya adalah merupakan sebab. Ya, semuanya itu adalah merupakan sebab. Sedangkan yang menyembuhkan, yang memberikan kesembuhan dari semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah merupakan perkara yang disyariatkan. Ya, apa yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, walaupun sebelumnya dia tidak tahu, tapi kemudian ada keinginan untuk membacakan ayat Al-Quran dan ternyata sembuh. Itu ternyata diizinkan oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti hal seperti ini adalah merupakan pengobatan secara benar, pengobatan secara syar'i yang dibenarkan untuk kita lakukan. Kemudian kata Ibnu Qayyim di sini disebutkan, wa makattu bi Makkah muddata ta'tarini adwaan wala ajidu tabiban wala dawaan. Aku pernah beberapa saat tinggal di Mekah, katanya Ibnu Qayyim, pengarang kitab ini. Kemudian saya tertimpa suatu penyakit dan aku berusaha untuk mengobati penyakit ini dengan mencari dokter, mencari tabib, mencari obat. Akan tapi tidak menemukan. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Kemudian aku mencoba untuk mengobati penyakitku dengan membacakan surat Al-Fatihah kepada dirinya. Fa'aralah ta'thiran ajiban. Kemudian aku melihat pengaruh yang sangat ajib,
yang sangat menakjubkan. Fakuntu asifu dzalika liman yastaqi alaman. Artinya setelah dibacakan surat Al-Fatihah oleh Ibnu Qayyim terhadap dirinya, maka alhamdulillah dengan izin Allah penyakitnya sembuh. Kemudian aku terapkan bagi orang yang sakit dengan bacaan ayat Al-Quran, wah itu juga memberikan pengaruh yang luar biasa. Artinya memberikan kesembuhan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa-doa. Ya, doa-doa ini juga merupakan obat. Jadi katakan wa kadzalika doa fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlubi. Doa ini juga merupakan sebab yang paling kuat untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti adanya musibah, penyakit, dan yang sejenisnya, dan juga untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Akan tapi terkadang pengaruhnya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, tergantung kepada yang melakukan, tergantung kepada orang yang melakukan doa itu, yang berdoa itu. Kalau dia hanya sekedar berdoa tapi dia tidak ada keyakinan atau hatinya tidak khusyuk, pikirannya lalai kemana-mana, hatinya lalai kemana-mana, dia tidak konsentrasi, dia tidak yakin, maka bisa jadi itu tidak berpengaruh. Doa itu tidak berpengaruh. Walaupun Allah SWT mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu itu. Tapi semuanya itu juga tergantung kepada keyakinan kita dengan doa yang kita sampaikan. Makanya pengaruhnya itu bisa tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Di sini disebutkan imma li dhu'fihi fi nafsihi. Bisa jadi karena lemahnya doa itu sendiri. Dia berdoa, apalagi dengan doa yang menggunakan bahasa Arab. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dia tidak paham apa yang dia sampaikan doa itu, yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang diambilkan dari contoh doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak paham. Nah, ini bisa jadi pengaruhnya lemah seperti itu. Bi ayyakuna du'aan la yuhibbuhu Allah lima fihimul adwan, atau ada doa yang memang doa itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa doa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa yang di dalamnya mengandung mengandung permusuhan, mengandung pemutusan silaturahim, doa-doa yang tidak masuk akal, yang tidak rasional, meminta sesuatu yang tidak mungkin dia untuk mendapatkan sesuatu itu. Contoh, ya Allah jadikan saya burung supaya bisa terbang, berilah saya sayap supaya berbang. Ini kan doa-doa yang tidak mungkin seperti itu. Jadi kalau ada doa yang memang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi tidak ada kepasrahan, ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia berdoa kepada Allah. Atau bisa jadi juga tidak ada kesesuaian di saat dia menyampaikan doa dengan waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya tergantung kepada orang yang berdoa. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang di dalam doa itu tidak mengandung dosa. Di dalam doa itu tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, melainkan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu selama doa itu tidak mengandung perbuatan dosa, selama doa itu tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, pasti dikabulkan dengan satu di antara tiga. Yang pertama,
Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berdoa, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta kepada Allah langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena memang Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Ini ayat Al-Qur'an yang sudah barang tentu kita harus yakin. Ya, kita harus yakin bahwa setiap kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Ini yang pertama, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi pengabulan doanya itu masih disimpan dan akan diberikan nanti di akhirat. Dan akan diberikan nanti di akhirat. Kalau keinginan kita itu setiap kita berdoa, kita ingin langsung dikabulkan doa kita. Kan begitu? Setiap kita minta, ingin permintaan kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, pasti dikabulkan oleh Allah doa itu, tapi satu di antara tiga. Bisa langsung, bisa disimpan oleh Allah, nanti akan diberikan di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, wa imma ayasrifa anhu minasu'i mithlaha. Atau bisa dengan doa ini bisa menghindari malapetaka yang akan menimpa kepada dirinya. Bisa menghindari musibah yang akan menimpa kepada dirinya. Mestinya dia mendapatkan musibah disebabkan karena dia sering berdoa, doa ini menolak musibah. Satu di antara tiga ini pasti akan diterima oleh orang yang berdoa dan dia yakin dengan doa itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang berdoa itu tidak pernah rugi, gitu. Orang yang berdoa itu tidak pernah rugi. Artinya pasti dia beruntung. Bisa jadi dikabulkan secara langsung sesuai dengan keinginan kita, gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak mendapatkan pengabulan doa di dunia ini, oh doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi pahala daripada doa itu nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat. Bisa jadi seperti itu. Ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang kaitannya dengan masalah pengabulan doa itu. Beliau mengatakan, ana la ahmilu hammad doa. Aku tidak berpikir tentang pengabulan doa itu. Artinya di saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, aku tidak berpikir tentang pengabulan doa itu sendiri. Tapi yang aku pikirkan, walakin ahmilu hammal ijab, walakin ahmilu hammad doa. Apa? Di sini mungkin ada. Ini ada ya. Ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammal doa. Aku tidak berpikir tentang pengabulan doa. Kata sahabat Umar bin Khattab. Tapi aku berpikir tentang doa itu sendiri. Aku berpikir tentang doa itu sendiri. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berdoa, kemudian dia mengatakan, aku tidak berpikir tentang pengabulan doa itu, tapi yang aku pikirkan itu tentang doa itu sendiri. Kemudian kata beliau, faman ulhima doa, fa innal ijabah ma'aha. Barang siapa seseorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, artinya tidak setiap orang itu diberi taufik, diberi hidayah sehingga dia mau berdoa. Tidak semua orang mau berdoa. Bisa jadi karena dia tidak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekuatan, diberi hidayah untuk bisa berdoa, sehingga dia tidak berdoa. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
Aku tidak pernah berpikir tentang pengabulan doa itu, tapi yang aku pikirkan adalah doa itu sendiri. Faman ulhimad doa, barang siapa yang diilhami oleh Allah sehingga dia bisa berdoa, fa innal ijabah ma'ahu, maka pengabulan doa itu pasti menyertainya. Ini kalimat yang mengandung makna yang sangat dalam. Karena apa? Karena memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa ad-doa'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Berarti orang yang berdoa itu sedang beribadah. Kalau dia memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia memperbanyak untuk melakukan ibadah. Orang yang banyak melakukan ibadah, sudah barang tentu dia akan banyak mendapatkan pahala. Seperti itu yang dijelaskan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu tentunya kita yakini bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Berarti kalau kita memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, artinya kita memperbanyak ibadah. Kalau perbanyak ibadah berarti kita mendapatkan banyak kebaikan, banyak pahala. Orang yang tidak mau berdoa itu dikatakan oleh Allah sebagai orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai orang yang sombong. Dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sombong karena dia tidak mau berdoa, seolah-olah dia tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah sehingga tidak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, tidaklah seorang yang berdoa kecuali pasti dia akan mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan keberuntungan dan pasti akan dikabulkan doa itu. Satu di antara tiga. Satu di antara tiga. Bisa langsung dikabulkan doanya atau bisa disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala daripada doanya itu dan nanti akan diberikan di akhirat. Atau bisa jadi dengan doa itu bisa menghalangi musibah yang akan menimpa kepada dirinya. Berarti keuntungan yang akan diperoleh bagi orang yang berdoa. Kemudian kata penyusun kitab ini, bisa jadi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah karena adanya penghalang. Adanya penghalang terkabulkannya suatu doa. Apa penghalangnya? Bisa jadi min aklil haram, memakan dari makanan yang haram, baik zatnya ataupun cara untuk mendapatkan makanan itu. Warainid dzunub 'alal qulub, atau banyaknya perbuatan dosa dan maksiat sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang dia lakukan. Atau hatinya di saat dia berdoa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk, tidak serius. Seperti itu. Main-main di saat dia berdoa kepada Allah sehingga tidak dijawab oleh Allah, tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa karena makanannya haram, bisa karena banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bisa saja hatinya lalai. Artinya tidak konsentrasi kalau dia sedang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ini perintah Nabi kepada kita semua. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kamu kepada Allah dan yakinilah bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang harus ada pada diri kita. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian semua kepada Allah dan yakinilah bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikabulkannya doa itu? Itu urusan Allah. Jangan kita berpikir tentang urusannya Allah. Yang kita pikirkan bagaimana kita bisa berdoa. Seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar, yang aku pikirkan doa itu sendiri. Kalau saya bisa berdoa, maka Umar bin Khattab mengatakan fal ijabah ma'ahu, pengabulan doa itu pasti menyertai. Seperti itu. Karena
Sahabat Umar bin Khattab yakin betul bahwa Allah telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan doamu. Sehingga yang dikhawatirkan oleh sahabat Umar bin Khattab itu doa itu sendiri, karena tidak setiap orang diberi taufik oleh Allah sehingga dia mau berdoa. Seperti itu. Tidak setiap orang diberi hidayah oleh Allah sehingga dia mau berdoa. Sama ya, doa, ya berzikir, bersyukur, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu. Berdoa butuh pertolongan Allah. Berzikir butuh pertolongan Allah. Bersyukur butuh pertolongan Allah. Melaksanakan ibadah dengan baik butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu butuh pertolongan Allah, sehingga kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan apa-apa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah." Tidakkah aku tunjukkan kepada kamu satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Kemudian Rasulullah mengajarkan zikir, la haula wala quwata illa billah. Perbanyak kamu untuk mengucapkan kalimat zikir hauqalah namanya ini. Ya, zikir hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak punya apa-apa. Kita ini orang yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan miskin. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan bodoh. Kita bisa berilmu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kekayaan, Allah yang memberikan kekayaan itu. Seperti itu. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-seringlah kita berzikir dengan zikir seperti itu, dan itu untuk menjadikan diri kita ini semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal, yang sebelumnya Rasulullah SAW mengawali dengan sumpah kalau Rasulullah betul-betul cinta kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Wallahi ya Mu'adz, aku betul-betul cinta kepadamu. Oleh karena itu jangan kamu lupakan untuk berdoa sehabis salat dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa zikir, ingat kepadamu. Untuk mengingat Allah butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Tapi kita tidak mungkin bisa berzikir kalau Allah tidak menolong kita. Makanya Rasulullah mengajarkan doa ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang otomatis juga itu diajarkan ke kita semua. Ya, sebaiknya dibaca sebelum salam. Tuh, para ulama memberikan penjelasan sebelum salam itu adalah merupakan tempat terkabulkannya doa. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Kalau sudah diingat oleh Allah, kalau kita mengingat Allah, Allah pasti mengingat kita. Nah, ya kan? Target kita di saat kita berdoa, bagaimana kita ini selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah kamu kepadaku, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kaitannya dengan doa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Makanya Rasulullah mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian semua kepada Allah dan yakinilah bahwa doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, hadis berikutnya, wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil.
Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seseorang kalau hatinya lalai. Berarti orang yang berdoa itu harus betul-betul menyatu hatinya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya betul-betul konsentrasi. Dan ini cara seperti ini yang betul-betul akan menjadi obat yang bermanfaat, yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Sedangkan lalainya hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga memakan makanan yang haram, itu akan melemahkan kekuatan hati. Ini kekuatan hati itu tidak akan menjadi kuat di saat bercampur dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, ini kata Rasulullah SAW seperti itu. Allah Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Artinya di saat kita berdoa jangan dicampuri dengan sesuatu yang bisa menghalangi terkabulkannya suatu doa. Dengan apa? Jangan sampai makan makanan yang haram seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, di sini disebutkan wa innallaha amaral mu'minina bima amar bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah kepada kita semua ini, baik laki-laki ataupun perempuan. Innallaha Subhanahu wa taala amaral mu'minin. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para utusannya, kepada para rasul. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Di sana Allah Subhanahu wa taala memanggil para rasul dengan kalimat ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, wahai para utusan, makanlah kalian semua dari makanan yang baik-baik. Para rasul diperintahkan untuk memakan dengan makanan yang baik-baik. Wa'malu sholihan, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Jadi para mufassir mengatakan bahwa makanan yang baik, makanan yang halal itu akan berpengaruh kepada amalan. Ya, kalau makanan yang halal akan berpengaruh, dia akan melakukan amalan-amalan yang soleh. Begitu juga sebaliknya, di saat dia banyak melakukan perbuatan dosa, bisa jadi makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah makanan yang haram dan syubhat. Nah, seperti itu. Makanya Allah langsung setelah memerintahkan kepada para rasul untuk memakan dengan makanan yang baik-baik, kemudian diperintahkan perintah berikutnya wa'malu sholihan, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Inni bima ta'maluna alim. Kemudian Allah menegaskan, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Itu. Kemudian ayat yang lain, orang-orang yang beriman yang dipanggil, yang diseru. Kalau yang pertama tadi para rasul, kemudian Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tuh. Wahai sekalian orang yang beriman, makanlah kalian semua dari makanan yang baik-baik, dari apa yang telah aku rizkikan kepadamu. Allah memberikan rezeki yang baik-baik. Seperti itu. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian bersyukurlah kamu semua kepada Allah jika kamu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya kita diperintahkan, dan ini akan menjadikan dengan makanan yang halal doa itu dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan makanan yang haram, maka itu sebagai penghalang terkabulkannya suatu doa. Bagaimana yang
Saya sampaikan juga tadi malam Rasulullah SAW di dalam keterangannya menyebutkan tentang laki-laki yang datang dari tempat yang jauh, melakukan perjalanan jauh. Orang yang dalam keadaan safar ini sebab terkabulkannya doa. Dalam hadis disebutkan orang dalam keadaan safar, bepergian jauh, perbanyaklah berdoa karena itu merupakan salah satu sebab doa itu dikabulkan bagi orang musafir. Itu. Ini menceritakan Rasulullah SAW tentang orang yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut, berdebu, sebagai tanda kalau dia melakukan perjalanan jauh, musafir. Kemudian yamuddu yadahu ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga adab di dalam berdoa. Ya, menengadahkan tangan ini adab dalam berdoa. Menengadahkan tangan di saat kita berdoa kepada Allah, ini termasuk adab. Kemudian dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini menyebutkan nama Allah. Allahumma, sama seperti itu. Ini nama Allah. Dan itu juga termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalika. Jadi walaupun sudah mengikuti sebab-sebab terkabulkannya doa, bepergian jauh, menengadahkan tangannya, menyebutkan asma Allah, tapi kata Rasulullah makanannya dari yang haram, minumannya diperoleh dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dagingnya tumbuh dari yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Kata Allah SWT. Ini menunjukkan doanya tertolak dan dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak memenuhi syarat. Daging yang tumbuh dari yang haram, kata Rasulullah, fannaru aula bihi. Man nabata lahmuhu minas suhti, fannaru aula bihi. Dalam hadis yang lain, Rasul SAW mengatakan, man nabata lahmuhu minas suhti. Barang siapa yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka api neraka lebih layak baginya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita hati-hati daripada memasukkan sesuatu yang haram, termasuk juga yang syubhat. Nah, hati-hati karena itu akan merusak, amalan ibadah kita. Doa itu kan ibadah, akan merusak sehingga kita diperintahkan berdoa, tapi ternyata kita tidak perhatian tentang apa yang masuk ke dalam diri kita. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga wa dzakara Abdullah ibn Imam Ahmad, anak daripada Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud, kepada abinya, kepada Imam Ahmad. Jadi anak Imam Ahmad namanya Abdullah. Abdullah itu mengatakan kepada ayahnya, asaba bani Israil bala'an fakharaju makhrajan. Suatu saat dari kalangan Bani Israel tertimpa musibah. Kemudian mereka berupaya mencari makhraj, mencari jalan keluarnya, mencari penyembuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya untuk diberitahukan kepada mereka. Kemudian dikatakan annakum takhrujuna ila sa'idi bi abdanin najasah. Gimana kalian itu keluar ke tanah lapang dengan badan yang penuh dengan kotoran, penuh dengan najis. Wa tarfa'una ilayya akuffan. Kalian mengangkat tangan-tangan kalian, telapak tangan kalian berdoa, sementara kalian biasa menumpahkan darah, membunuh orang lain tanpa hak. Wa mala'tum biha buyutakum binal haram. Kemudian kalian penuhi rumah-rumah kalian dari barang-barang yang haram. Kata Allah, al-ana hina ishtadda ghadabi alaikum. Telah
sampai pada puncaknya kemarahanku kepada kalian semua. Jadi murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia sudah menengadakan tangannya, sementara dia banyak melakukan perbuatan dosa, Allah murka kepada mereka. Walaupun juga dengan menengadakan tangannya, sehingga apa? Dia tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi sikap yang mereka lakukan justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Seperti itu. Oleh karena itu, sahabat Abu Dzar mengatakan, yakfi minad du'a ma'al bir. Iringi doa itu dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan perbuatan dosa. Nah, ini nasihat daripada seorang sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, yakfi minad du'a'i ma'al birri. Hendaknya doa itu diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Seperti itu. Jangan diiringi dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Karena orang yang seperti itu akan akan terhalangi doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang sering kali disampaikan hadis ini, dan hadis yang termasuk hadis yang sahih, bahwa kata Rasulullah SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Artinya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran apa saja yang dihalalkan, oleh Rasulullah SAW apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharamkan, baik dalam Al-Quran, baik dalam As-Sunnah, sudah jelas. Kata Allah, akan tetapi ada di antara keduanya itu yang masih samar-samar. Yang kebanyakan manusia terhadap perkara-perkara yang masih samar itu tidak mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang perkara yang masih samar antara halal dan haram itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, dalam kondisi seperti itu, famanittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang masih samar itu, yang masih tidak jelas, dia menjaga dari perkara yang masih samar itu, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Sungguh dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Artinya kalau dia dibenturkan, dihadapkan dengan perkara yang masih samar, dia tidak terjerumus kepada perkara yang masih samar itu. Dia berusaha untuk mencari kejelasan dulu, sehingga dia yakin bahwa ini halal, ini haram. Halal yang boleh kita lakukan, haram yang harus kita jauhi. Seperti itu. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh kepada yang masih samar itu, dia memaksakan diri untuk terjerumus kepada perkara yang masih samar itu, kata Rasulullah apa? Waqa'a fil haram, dia terjatuh kepada perkara yang haram. Seperti itu. Makanya perlu untuk minta penjelasan. Beda dengan orang yang memang hawa nafsunya dijadikan sebagai tolak ukurnya. Yang penting saya berhasil, seperti itu. Memuaskan hatinya, apa yang diinginkan berhasil, walaupun itu haram, walaupun itu syubhat. Yang penting berhasil. Ini namanya orang yang tidak perhatian terhadap agama. Orang tak perhatian terhadap agama, perhatiannya kepada hawa nafsu, urusan dunia. Tidak yakin tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala, ragu akan jaminan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah SAW, manusia itu tidak akan mati kecuali rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia itu sudah sempurna diberikan semuanya, baru mati orang itu. Kalau masih belum sempurna rezeki yang telah ditetapkan, karena kita semuanya sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita berada dalam kandungan sang ibu, dalam rahim ibu, sampai matinya itu sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia yang tidak yakin tentang hal seperti itu, sehingga dia menjerumus yang haram, yang syubhat, yang penting sukses. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Makanya setelah Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia itu tidak akan mati kecuali sudah sempurna rezeki yang ditetapkan oleh Allah diberikan semuanya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ajmilu fi talab. Setelah Rasulullah SAW merintahkan agar kita menjadi orang bertakwa kepada Allah, kemudian perintah selanjutnya wa ajmilu fi talab. Carilah rezeki itu dengan cara-cara yang benar. Ditekan. Setelah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, kemudian diperintahkan pada perintah berikutnya, dan carilah rezeki itu dengan cara yang benar. Jangan cari dengan cara-cara yang tidak benar. Wa ajmilu fit talab. Wa la yahmilannakum istibta'ir rizqi an tatlubuhu bi ma'asillah. Jangan sekali-kali terlambatnya rezeki yang kamu akan terima itu membuat kamu mencarinya dengan cara yang haram. Itu dinasihati oleh Rasulullah kita ini. Wala yahmilannakum istibta'ir rizqi. Janganlah disebabkan karena rezeki itu belum kita peroleh, tujuan yang hendak kita capai itu belum kita peroleh, kemudian kita menerjang perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah dengan bermaksiat, padahal kita sudah tahu. Seperti itu. Ini namanya orang ini tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu bahwa Allah sudah menetapkan akan ketetapan rezekinya. Tapi orang yang enggak yakin, ya, kalau dia merasa terlambat, kapan saya ini berhasil? Kok saya ini tidak berhasil? Kok tidak sama seperti fulan dan fulan? Pamannya seperti itu. Sehingga dia menerobos. Kalau sudah menerobos berarti dia terjun kepada yang haram. Tidak kuat hatinya menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atih." Sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang yakin akan rezeki itu, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah SWT akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Ini Al-Quran, Allah. Apa kita masih ragu dengan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran? Tentu kita yakin. Kalau kita ragu, keimanan kita perlu diragukan, perlu diberi pertanyaan besar. Allah yang berfirman seperti itu. Ayat yang lain juga dalam satu surat, dalam surat At-Talaq, Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan menjadikan urusannya mudah. Akan dimudahkan oleh Allah urusannya. Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis tadi juga Rasulullah SAW memulai dengan, kalau rezeki itu terlambat kamu untuk terima, jangan kamu nerobos dengan yang haram. Bertakwalah kamu kepada Allah. Itu Rasulullah SAW merintahkan seperti itu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Carilah rezeki itu dari cara-cara yang benar. Karena sesungguhnya karunia Allah itu tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita ini tidak yakin dengan seperti itu. Padahal ini Al-Quran, Allah yang berjanji, dan kita yakin pasti janji Allah pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun. Kata Allah, sesungguhnya janji Allah pasti benar. Allah berjanji tidak sama dengan janjinya manusia. Kalau janji manusia banyak tidak benarnya, banyak tidak menepati janji. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna wa'dallahi haq fala taghurnakumul hayatud dunya. Kemudian dilanjutkan, sesungguhnya janji Allah benar, makanya janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat bisa dikabulkannya doa.
Ya, syarat-syarat bisa dikabulkannya doa sebagaimana disebutkan tadi. Hendaknya doa itu betul-betul disampaikan secara serius, hadirkan hati kita, konsentrasikan pikiran dan hati kita kepada Allah, dan gantungkan hati ini kepada Allah, penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah bahwa doa itu pasti dikabulkan. Sebagaimana disebutkan tadi, salah satu di antara tiga, yang pertama bisa langsung, yang kedua mungkin tidak dikabulkan di dunia tapi akan diberikan di akhirat, yang ketiga dia akan terhindar daripada musibah yang mestinya menimpa kepada dirinya, tapi karena dia sering berdoa, doa ini bisa menolak musibah yang akan dia terima. Ini keuntungan besar. Artinya orang yang berdoa pasti beruntung. Tidak pernah merugi orang yang berdoa itu. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, saya tidak pernah berpikir tentang pengabulan doa, tapi yang aku pikirkan tentang doa itu sendiri. Barang siapa yang diberi ilham, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah untuk berdoa, pasti pengabulan doa itu akan menyertainya. Seperti itu dijelaskan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis Rasulullah, termasuk juga nasihat dari kalangan para sahabat. Hendaknya doa itu diiringi dengan kebaikan. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian ada sisa waktu, barangkali kita manfaatkan untuk tanya jawab kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tidak ada ya? Ada. Ada ya? Yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga satu Umar selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Saat ayah saya sudah cukup lama tidak menafkahi keluarga kami, tidak memberikan nafkah. Ini satu pelanggaran agama. Ya, dan kewajiban kepala rumah tangga yang memberikan nafkah itu adalah merupakan kewajiban kepala rumah tangga. Nafkah lahir, nafkah batin, itu kewajiban. Di saat dia tidak melaksanakan kewajiban ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Sikap beliau kepada kami juga cukup kasar.
Ya, kita selaku anak ya kita mendoakan, ya kita sebagai anak kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hatinya dikembalikan oleh Allah kepada hati yang lunak, ya, tidak bersikap kasar. Kalau bisa diingatkan dengan cara-cara yang baik. Kita sebagai anak juga bisa mengingatkan orang tua kalau memang bersikap dengan sikap yang tidak baik, tapi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lunak, dengan cara yang lembut. Jadi ingatkan, bapak ini dosa besar seperti itu. Yang pertama sudah tidak menafkahi, yang kedua bersikap kasar. Ini sama-sama dosa besar. Ya, makanya Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Kata Allah SWT, dan itu ditujukan firman ini kepada Nabi Muhammad SAW. Fabima rahmatin minallah, disebabkan karena rahmat dari Allah SWT, engkau wahai Muhammad bersikap lembut kepada orang lain. Lintalahum, kepada orang-orang yang diajak, yang diseru oleh Nabi Muhammad. Yang diseru adalah orang-orang yang kasar-kasar, tapi Rasulullah SAW bersikap lembut kepada mereka. Lintalahum. Kemudian kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, apabila kamu bersikap keras, bersikap kasar menghadapi mereka itu, lam faddu min hawli, pasti mereka itu akan lari dari sekelilingmu. Sementara Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyeru kepada mereka kepada kebaikan. Tapi kalau bersikap tidak baik, bersikap kasar, maka mereka akan lari. Law kunta faddan lam faddu min hawlik, mereka akan lari dari sekelilingmu. Nah, seperti itu. Berarti kita ini selaku anak, kalau kita menghadapi ini ujian bagi kita selaku anak, merupakan ujian. Doakan kepada Allah, dan kalau bisa diingatkan dengan cara yang lembut selaku anak. Seperti itu. Ya, berdoa untuk kedua orang tua kita. Utamanya bagi seperti yang disebutkan di dalam tulisan ini. Hingga suatu ketika ayah saya lepas kendali. Nah, ini fatal, ini sudah lepas kendali berarti sudah fatal. Na'udzubillah min dzalik, dia sudah mengikuti hawa nafsu. Ya bisa jadi karena memang hatinya kosong dari urusan-urusan agama. Ya, bisa jadi seperti itu. Sehingga yang ada itu bisikan setan terus. Sehingga dia marah-marah terus, kasar. Padahal Rasulullah SAW selalu mengajak, selalu memerintahkan kita untuk tidak marah. Ada seorang datang kepada Rasulullah minta nasihat. Rasulullah tahu kalau dia ini orang yang temperamental, suka marah. Kata Rasulullah, jangan kamu mudah marah, la taghdab. Kemudian dia minta nasihat lagi, berilah nasihat ya Rasulullah. Maunya dia minta nasihat yang lainnya, tapi Rasulullah tetap memberikan jawaban la taghdab. Nasihat yang kedua tetap Rasulullah mengatakan jangan kamu mudah tersulut oleh emosi, marah. Yang ketiga kali dia minta lagi. Rupanya dia minta nasihat yang lain, tidak yang itu. Tapi Rasulullah untuk yang ketiga kalinya juga mengatakan la taghdab, jangan kamu mudah marah. Tapi kalau sudah hati ini kosong daripada zikrullah, kosong daripada perkara-perkara yang sifatnya urusan din, urusan agama, maka setan di situ yang ada dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Hatinya orang yang tidak diisi dengan agama, tidak diisi dengan Al-Quran, tidak diisi dengan zikrullah, itu akan menjadi kasar seperti itu, keras. Makanya Allah menyatakan fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Sungguh celaka, neraka wel bagi orang yang hatinya kasar, keras daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Karena memang tidak pernah berzikir kepada Allah sehingga hatinya menjadi keras, sehingga mudah marah yang meluap-luap. Itu setan yang membisiki seperti itu. Ya, setan membisiki seperti itu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan.
Orang yang memang tidak pernah terisi hatinya dengan perkara-perkara din, perkara agama, tidak baca Al-Quran, ibadahnya juga tidak karu-karuan, ya, walaupun dia ibadah asal-asalan, zikir juga tidak, doa juga tidak. Padahal mestinya kita selaku hamba Allah SWT, ya tentunya kita mengikuti kewajiban kita selaku hamba untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Seperti ini. Ya, ayah biasa memukul ibu saya, na'udzubillah min dzalik. Ini perkara-perkara hawa nafsu semua yang dijadikan sebagai rujukannya. Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Ya. Ayah memukul ibu saya karena menolak ajakan beliau untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ini. Ya. Kalau disebutkan dalam satu keterangan hadis, dalam kondisi yang normal, ya. Saya bicara kondisi yang normal ini. Ini juga kena emosi juga, ya. Dalam kondisi yang normal. Di saat ada seorang suami mengajak istrinya untuk kebutuhan biologisnya, maka tidak boleh seorang istri itu menolak dalam keadaan apa saja, kecuali memang ada halangan. Ada halangan yang memang tidak dibenarkan secara agama. Datang bulan umpamanya diajak, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau suami yang bijaksana, suami yang tahu tentang din, tidak mungkin akan memaksa itu. Tapi dalam kondisi-kondisi yang lain, yang tidak ada halangan, maka dilarang untuk menolak. Kata Rasulullah SAW, selama dia menolak, kemudian dia tidak mau memenuhi ajakan daripada suaminya, maka dia akan mendapatkan laknat daripada malaikat. Seperti itu. Tapi di sini ada lanjutannya. Apakah yang ibu saya lakukan adalah suatu kesalahan? Ya, salah. Cobalah ikuti seperti itu, karena perintahnya disuruh memenuhi. Sampai disebutkan dalam hadis, walaupun seorang istri sedang memasak, kemudian dibutuhkan oleh suaminya, maka hendaknya tinggalkan masakan itu dulu, kemudian layani ajakan daripada. Sampai ke sana keterangan itu. Ya. Coba dirubah. Barangkali dengan cara seperti itu nanti sang ayah bisa merubah sikap. Barangkali seperti itu. Tapi kalau ditambah dengan jawaban yang juga membuat emosi, ini kebakaran jadinya rumah ini. Jadinya kebakaran rumah itu. Seperti itu. Jadi mencari jalan, barangkali dengan cara memenuhi kebutuhan itu, memenuhi ajakan daripada suami, nanti sikap suami itu akan berubah. Di samping juga, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hatinya dilunakkan oleh Allah. Karena hati manusia itu kan dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati manusia itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak untuk melunakkan hati yang sebelumnya kasar menjadi lunak, itu perkara yang mudah bagi Allah. Kun fayakun. Bagi Allah mudah sekali. Makanya harus laksanakan sesuai dengan tuntunan. Kalau diajak, ya penuhi ajakan itu. Penuhi ajakan itu. Barangkali dengan seperti itu bisa merubah sikap. Ya, bisa merubah sikap. Di samping juga diingatkan, semoga dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ibu saya bersikap demikian karena hati beliau sangat sakit. Nah, ini kan. Ya, jadi idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan itu dengan kebaikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diperlakukan tidak baik, dibalas dengan kebaikan. Memang ini berat, membutuhkan kekuatan hati, tapi pahala besar. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga kalau kamu membalas kejelekan itu dengan kebaikan, bisa jadi yang asalnya marah-marah bisa jadi berubah menjadi orang yang baik, orang yang lunak. Bisa jadi seperti itu. Jadi perlu untuk mengikuti sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu melenceng, ini berarti ya sama berarti kan, begitu kan?
Sementara Allah mengatakan, jawablah, tolaklah kejelekan itu dengan kebaikan. Barangkali dengan sikap seperti itu akan dirubah oleh Allah. Di samping juga mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan hatinya bisa menjadi hati yang tidak kasar lagi, hati yang lembut. Ya, ibu saya bersikap demikian karena hati beliau sangat sakit dengan ucapan dan sikap ayah saya yang kasar. Coba dirubah, ditolak dengan kebaikan. Barangkali dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala bisa merubah. Dalam artian langsung kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan Allah merubah hatinya yang asalnya kasar menjadi hati yang lembut, hati yang lunak. Ibu saya tidak ingin bercerai karena kasihan kepada anak-anaknya. Ya, alhamdulillah. Tapi ikuti sesuai dengan tuntunan, bersabar. Ya, mudah-mudahan sang ayah bisa berubah. Di samping itu juga diingatkan dengan cara-cara yang baik. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak diberi uang oleh sepupu anak yang bekerja di kantor pajak. Anak harus memanfaatkan atau salurkan kemana uang tersebut. Ya salurkan untuk diberikan kepada orang yang fakir seperti itu. Orang fakir kan tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, kecuali walaupun dia kerja di kantor pajak, ya ada penghasilan lainnya, barangkali seperti itu. Tapi kalau dia yakin hasilnya dari itu, ya sudah ditransfer lagi ke orang lain yang membutuhkan. Orang lain kan tidak tahu. Karena orang lain tidak tahu, berarti bagi orang lain tidak apa-apa. Tapi bagi yang tahu, ya apa-apa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana belum dikaruniai seorang anak, Ustaz. Berdoa untuk dikaruniai seorang anak tapi belum juga dikabulkan. Ya memang belum waktunya. Ya kan semua ada waktunya itu ya. Ya kan doa terus. Berdoa itu kan bagus. Berdoa itu kan pahala. Setiap doa beribadah. Ya, kalau belum dikabulkan, ya sudah bersabar dulu. Ditambah dengan konsultasi kepada ya dokter-dokter ahli, ya orang-orang yang ahli di bidang itu, apakah dengan cara pengobatan atau dengan cara apa yang bisa disampaikan oleh dokter bagian kandungan, ya bagian anak itu. Kalau belum dikabulkan oleh Allah, ya bersabar. Makanya kan tidak mesti doa itu langsung dikabulkan sekarang juga. Sekarang berdoa, sekarang juga minta dikabulkan. Itu namanya memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah. Kita diperintahkan itu berdoa. Kemudian kita yakini bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, aku berdoa tapi aku tidak berpikir tentang pengabulan doa itu. Yang aku pikirkan tentang doa itu sendiri. Berarti jangan putus asa dari berdoa. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Belum dikabulkan, terus berdoa. Karena setiap kita berdoa berarti kita mendapatkan pahala. Nah itu kan kebaikan kan, kita mendapatkan pahala. Hidup ini kan untuk mendapatkan pahala dan untuk mendapatkan tambahan pahala. Kan begitu kehidupan ini. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana untuk menambah pahala. Seperti itu. Urusan kita belum dikarunia anak, ya memang ya bersabar, belum waktunya. Mudah-mudahan cepat
dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apakah akan dikabulkan di dunia atau di akhirat? Itu urusan Allah. Tidak usah kita sibuk dengan urusannya Allah. Ya, urusan kita berdoa sudah, berusaha, tawakal. Nah, itu sudah modalnya kita sebagai orang beriman. Di samping kita berusaha, usaha secara medis, gitu ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan hati ini kepada Allah, tawakal. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini apa katanya Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita sudah menjalankan semua syarat-syaratnya, usaha, doa, usaha jalan terus, doa jalan terus, kemudian kita serahkan kepada Allah. Kalau kita bersikap seperti itu, kita akan terus mendapatkan kebaikan. Dan jangan berputus asa di dalam usaha. Jangan berputus asa di dalam berdoa. Seperti itu. Kalau berputus asa berdoa berarti putus asa untuk mendapatkan tambahan pahala. Nah, kan gitu namanya. Jangan putus asa. Jangan merasa cukup dengan kebaikan, dengan pahala. Seperti itu. Lanjutkan untuk terus berdoa pada Allah, kemudian tawakal pada Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin sementara ini apa yang diinginkan akan membawa kepada kejelekan, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi barangkali nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anak, ya, dikarunia anak. Yang penting terus berusaha dan terus juga berdoa kepada Allah dan terus bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha berdoa. Wallahu a'lam. Ini tinggal satu ya. Ini sudah. Ya. Bismillah, bagaimana Ustaz jika dahulu kita pernah menikmati hal yang syubhat, apakah dengan hal tersebut menjadi sebab terhalangnya doa dan tidak diterima ibadah? Bagaimana bertobat dirinya? Ya sudah, bertobat, berhenti daripada hal seperti itu. Apa yang sudah ya sudah, tinggal kita taubati. Kita menyesal akan perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya, kemudian kita banyak beristighfar, ikuti dengan banyak melakukan kebaikan, dan jangan mengulangi lagi akan perbuatan seperti itu. Kalau kita sudah sadari bahwa itu adalah perbuatan tidak boleh seperti itu, dahulu mungkin tidak tahu, insya Allah tidak ada masalah, diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat kepada Allah. Kita ini selaku manusia biasa yang tidak bisa lepas daripada dosa dan maksiat, tapi kita diperintahkan untuk terus bertobat kepada Allah. Karena bertobat ini perintah, ya, bertobat ini perintah, beristighfar juga perintah, berzikir perintah, berdoa perintah, semuanya itu ibadah. Bertobat ibadah, berzikir ibadah, istighfar ibadah, berdoa ibadah. Karena itu semuanya diperintahkan oleh Allah. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kamu kepada Allah. Ini kan perintah. Kalau kita mengatakan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha, ini ibadah, ini pahala. Berdoa juga pahala karena kita diperintahkan ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Bertobat juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Karena kita manusia biasa yang tidak bisa lepas daripada dosa dan maksiat, makanya kita diperintahkan untuk bertobat terus. Jangan ditanya sampai kapan ini Ustaz bertobat Ustaz? Ya berarti pertanyaannya sampai kapan beribadah kan? Ibadah itu sampai mati. Karena semuanya itu ibadah. Taubat itu ibadah, berarti taubat itu sampai mati. Sampai kapan berzikir Ustaz? Sampai mati, karena zikir itu ibadah. Makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, itu beribadahlah kamu kepada Allah sampai mati. Ini perintah Allah. Semuanya itu perintah-perintah itu namanya ibadah kepada Allah. Berarti kalau kita melakukan seperti itu, kita memang wajib melakukan seperti itu untuk beribadah sampai kapan? Sampai mati. Baru kalau sudah mati selesai, tinggal kita akan mendapatkan balasan daripada amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan.
Seperti itu. Ya, tidak ada batasannya kita untuk beristighfar, berzikir, berdoa, bertobat, terus kita lakukan. Karena semuanya itu ibadah. Seperti itu. Mungkin di sini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberi kesehatan dan kita bisa manfaatkan untuk melanjutkan perjalanan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa disampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.